Pernahkah kamu merasa dunia terlalu keras bagimu? Hari-hari terasa berat, orang-orang mengecewakan, dan pikiranmu dipenuhi rasa cemas yang tak kunjung reda. Di saat seperti itu kita sering bertanya-tanya, bagaimana caranya agar tetap tenang ketika segalanya di luar kendali? Jawabannya sudah ada sejak ribuan tahun lalu, sebuah warisan dari para filsuf besar, sebuah jalan hidup yang ditempa dari penderitaan, cobaan, dan kebijaksanaan. Jalan itu bernama Stoikisme. Stoikisme bukan sekadar filsafat, ia adalah senjata rahasia yang diam-diam dipakai oleh para kaisar, pejuang, pemimpin, bahkan orang-orang bijak yang mampu tetap kokoh meski hidup menekan mereka dari segala sisi. Dalam video ini kita akan mengungkap 10 pelajaran penting dari Stoikisme yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Bagaimana menghadapi rasa sakit tanpa kehilangan kendali. Bagaimana menerima kenyataan pahit tanpa terjebak dalam amarah. Bagaimana tetap kuat meski dunia mencoba meruntuhkanmu. Bagaimana menemukan ketenangan batin, bahkan di tengah badai kehidupan. Bayangkan dirimu menjadi pribadi yang tak mudah terpancing emosi. Bayangkan memiliki kekuatan untuk tetap tenang ketika orang lain panik. Bayangkan bisa berdiri kokoh dengan wajah yang penuh keyakinan meski semua hal berjalan tidak sesuai keinginanmu. Itulah inti Stoikisme, kekuatan untuk menguasai dirimu sendiri dan pada akhirnya menguasai hidupmu. Video ini bukan hanya sekadar daftar pelajaran tapi juga sebuah perjalanan, sebuah undangan untuk masuk lebih dalam ke dunia kebijaksanaan kuno, sebuah cara untuk menemukan kembali jati dirimu yang paling kuat dan paling tenang. Jika kamu merasa dunia terlalu bising, jika kamu sering merasa dikendalikan oleh emosi dan orang lain, maka 10 pelajaran ini bisa menjadi cahaya yang membimbingmu keluar dari kegelapan. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi di dalam video ini, kamu menemukan kebenaran kecil yang mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Hidup ini singkat, jangan biarkan dirimu jadi budak emosi, amarah, atau rasa takut. Belajarlah dari kebijaksanaan yang telah bertahan ribuan tahun, karena ketika kamu mampu menguasai dirimu, dunia pun akan tunduk kepadamu. Poin pertama, terima apa yang bisa kamu kendalikan. Ada dua hal dalam hidup, hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Itu adalah prinsip mendasar dalam Stoikisme, sesuatu yang diajarkan oleh Epictetus lebih dari 2000 tahun lalu. Tapi jika dipikirkan lebih dalam, berapa banyak dari kita yang benar-benar memahami dan menerapkannya? Manusia secara alami ingin mengontrol segalanya. Kita ingin memastikan bahwa dunia berjalan sesuai keinginan kita, bahwa orang-orang memperlakukan kita dengan adil, bahwa hasil yang kita harapkan terjadi. Tapi kenyataannya, hidup seringkali tidak seperti itu. Banyak dari kita menghabiskan begitu banyak energi untuk khawatir tentang sesuatu yang di luar kendali. Kita marah karena seseorang memperlakukan kita dengan buruk. Kita frustrasi karena rencana kita gagal. Kita gelisah karena masa depan tidak pasti. Tapi coba pikirkan, apa gunanya semua itu? Apa yang berubah dengan kita mengeluh? Apakah dunia tiba-tiba menjadi lebih adil hanya karena kita marah? Apakah seseorang akan memperlakukan kita dengan lebih baik hanya karena kita kecewa? Tidak. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati hanya bisa dicapai ketika kita memahami batas kendali kita. Jika sesuatu ada dalam kendali kita, misalnya bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, maka kita bertanggung jawab penuh atas hal itu. Tapi jika sesuatu di luar kendali kita, cuaca, opini orang lain, atau kejadian tak terduga, maka mengkhawatirkannya hanya akan membuang-buang energi. Bayangkan seorang pelaut di tengah badai. Dia tidak bisa mengendalikan angin atau gelombang, tapi dia bisa mengendalikan layar dan kemudi. Jika dia fokus pada badai, dia akan panik dan kehilangan arah. Tapi jika dia fokus pada layar dan kemudinya, dia tetap bisa berlayar melewati badai itu. Begitu juga dengan hidup.
Saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika iya, lakukan yang terbaik untuk mengubahnya. Jika tidak, lepaskan. Dengan begitu, kamu tidak lagi terjebak dalam siklus kecemasan yang tidak perlu. Tapi ada sesuatu yang menarik. Seringkali, orang yang memahami batas kendali mereka justru lebih tenang dalam menghadapi hidup. Mereka tidak merasa perlu memaksakan sesuatu yang tidak bisa diubah. Mereka bisa menerima kegagalan tanpa merasa hancur. Mereka bisa menghadapi ketidakpastian tanpa merasa panik. Dan lebih dari itu, mereka punya kebebasan sejati. Karena orang yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa damai adalah orang yang benar-benar bebas. Itulah sebabnya prinsip ini menjadi dasar bagi semua pelajaran stoikisme lainnya. Jika kamu ingin tetap tenang dalam menghadapi hidup, mulai dari sini. Kenali apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak. Poin kedua, kekuatan dari penerimaan. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita hindari. Kegagalan, kehilangan, rasa sakit. Dunia ini tidak selalu berjalan sesuai harapan kita dan itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, bagaimana kita menghadapinya? Kebanyakan orang menolaknya. Mereka marah, frustasi, dan menyalahkan keadaan. Mereka bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Mereka berharap semuanya berbeda, tapi semua penolakan itu tidak mengubah kenyataan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jangan melawan kenyataan, terimalah. Itu bukan berarti kita harus pasrah atau menyerah. Justru sebaliknya. Dengan menerima kenyataan, kita berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa diubah dan mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Bayangkan, kamu sedang berjalan, lalu tiba-tiba turun hujan deras. Kamu bisa marah, mengutuk cuaca, dan bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi sekarang. Atau kamu bisa menerima kenyataan bahwa hujan memang turun, mencari tempat berteduh, atau berjalan lebih cepat dengan jas hujan. Mana yang lebih masuk akal? Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius mengatakan bahwa alam semesta tidak bekerja berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan aturannya sendiri. Jika kita terus-menerus berharap dunia sesuai keinginan kita, kita hanya akan berakhir kecewa. Tapi jika kita bisa menerima apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita akan lebih tenang menghadapinya. Kamu mungkin pernah mendengar konsep amor fati yang sering dikaitkan dengan stoikisme. Artinya, cintai takdirmu. Bukan sekadar menerima keadaan, tapi benar-benar mencintainya. Bahkan saat menghadapi sesuatu yang sulit, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk diri kita. Tapi mari kita berpikir lebih jauh. Jika kita benar-benar bisa menerima kenyataan apa adanya, apakah kita akan lebih bahagia? Jawabannya, iya. Karena orang yang menerima hidupnya tidak lagi terjebak dalam pergolakan emosi yang sia-sia. Mereka tidak terperangkap dalam penyesalan atau harapan kosong. Mereka melihat apa yang ada di depan mereka dan mereka memilih untuk menghadapinya dengan ketenangan. Saat sesuatu terjadi, baik atau buruk, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bisa menerima ini? Jika jawabannya iya, maka kamu sudah selangkah lebih dekat menuju ketenangan yang sejati. Poin ketiga, latih kesadaran penuh. Pernahkah kamu merasa seperti hidup hanya berjalan begitu saja? Seperti kamu melakukan banyak hal setiap hari, tetapi pikiranmu selalu ada di tempat lain? Kita sering terjebak dalam dua hal, mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, bertanya-tanya apa yang akan terjadi, atau bahkan mengulang-ulang kesalahan yang sudah berlalu. Dan yang terjadi, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, hadir sepenuhnya dalam setiap momen.
Epictetus pernah berkata, jangan pernah mengalihkan perhatianmu dari apa yang terjadi di depanmu. Itu berarti kita harus belajar fokus pada saat ini, bukan terus-menerus terjebak dalam pikiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi atau yang sudah lewat dan tidak bisa diubah. Tapi bagaimana kita bisa melatih kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya adalah dengan mengamati pikiran kita sendiri. Ketika emosi negatif muncul, marah, cemas, atau frustrasi, coba berhenti sejenak. Tarik napas. Perhatikan apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu. Bukannya larut dalam emosi, cobalah mengamati mereka dari kejauhan seolah-olah kamu hanya seorang penonton yang melihat pikirannya sendiri. Dengan melakukan ini, kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif. Kamu bisa memilih bagaimana merespons. Ada juga teknik sederhana yang diajarkan oleh para Stoik, latihan kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, saat kamu makan, fokuslah pada rasa makananmu. Saat berjalan, perhatikan langkah kakimu. Saat berbicara dengan seseorang, dengarkan mereka sepenuhnya tanpa tergesa-gesa memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Kedengarannya sederhana, tapi justru ini yang sering kita lupakan. Dalam dunia yang penuh gangguan, kita mudah terseret ke dalam notifikasi berita buruk dan pikiran yang terus-menerus berputar di kepala. Tapi orang yang hidup dengan kesadaran penuh memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, ketenangan. Karena mereka tidak lagi terjebak dalam pusaran pikiran yang tidak berguna. Mereka ada di sini di saat ini, menikmati apa yang sedang mereka jalani. Jadi setiap kali pikiranmu mulai mengembara, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar hadir di sini saat ini? Jika belum, kembalilah. Rasakan napasmu. Perhatikan sekelilingmu, dan nikmati ketenangan yang muncul ketika kamu benar-benar hidup di momen ini. Poin keempat, tumbuhkan ketahanan diri. Ketahanan diri bukan hanya tentang seberapa kuat kamu bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga tentang bagaimana kamu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan. Dalam Stoikisme, ketahanan diri adalah salah satu pilar utama untuk mencapai ketenangan. Hidup tidak akan pernah bebas dari tantangan. Akan selalu ada sesuatu yang mengganggu rencana kita, membuat kita kecewa, atau bahkan menjatuhkan kita. Tapi pertanyaannya bukan tentang bagaimana menghindari masalah, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius pernah menulis, apapun yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Artinya, hambatan bukanlah sesuatu yang harus kita keluhkan, tetapi justru sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk tumbuh. Bayangkan seseorang yang menghadapi kegagalan besar dalam hidupnya. Mungkin dia kehilangan pekerjaannya, mengalami kegagalan dalam hubungan, atau menghadapi tantangan finansial yang berat. Orang biasa mungkin akan merasa hancur dan kehilangan arah. Tapi seseorang yang memiliki ketahanan diri melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Lalu, bagaimana kita bisa membangun ketahanan diri seperti ini? Pertama, ubah cara pandangmu terhadap masalah. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang menghancurkan, lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar. Apa yang bisa kamu pelajari dari situasi ini? Bagaimana ini bisa membuatmu lebih kuat? Dalam Stoikisme, ada konsep yang disebut amor fati, mencintai takdir. Artinya, bukan hanya menerima apa yang terjadi, tetapi benar-benar menerimanya dengan sepenuh hati, karena setiap peristiwa dalam hidup adalah bagian dari perjalananmu. Kedua, hadapi ketidaknyamanan dengan sengaja. Para Stoik sering melakukan latihan mental untuk menghadapi kesulitan, bahkan sebelum kesulitan itu benar-benar terjadi. Misalnya, mereka membayangkan kehilangan hal-hal yang mereka miliki, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk mengingatkan bahwa semua itu bisa hilang kapan saja, sehingga mereka tidak terlalu terikat padanya.
atau mereka sengaja menjalani hari-hari dengan kesederhanaan, makan makanan yang sederhana, tidur di tempat yang tidak nyaman agar mereka tidak takut kehilangan kemewahan. Mengapa ini penting? Karena semakin sering kamu menghadapi ketidaknyamanan, semakin kecil kemungkinannya untuk menghancurkanmu ketika itu benar-benar terjadi. Ketiga, jaga pikiranmu tetap kuat. Ketahanan diri bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental. Dan salah satu cara terbaik untuk menjaga pikiran tetap kuat adalah dengan memilih bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Ketika menghadapi tantangan, apakah kamu berkata, "Aku tidak akan pernah bisa mengatasinya," ataukah kamu berkata, "Ini sulit, tapi aku akan mencari cara untuk menghadapinya"? Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri akan sangat memengaruhi bagaimana kamu bertindak. Jadi mulai sekarang, berhentilah mengeluh tentang kesulitan. Lihatlah itu sebagai latihan, sebagai sesuatu yang akan membantumu tumbuh lebih kuat. Seperti yang dikatakan Seneca, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Dan pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan seberapa kuat dirimu, tapi bagaimana kamu memilih untuk merespons dunia. Poin kelima, pilih bagaimana kamu merespons. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Inilah inti dari stoikisme, bukan tentang mengubah dunia agar sesuai dengan keinginan kita, tetapi tentang mengubah cara kita bereaksi terhadap dunia. Epictetus berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandang kejadian itu. Bayangkan seseorang yang menghadapi penghinaan atau kritik tajam dari orang lain. Kebanyakan orang akan bereaksi secara emosional, merasa marah, sakit hati, atau bahkan membalas dengan kemarahan yang lebih besar. Tapi seorang stoik akan berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar harus marah? Apakah kata-kata mereka benar? Apakah reaksi emosional ini akan membantuku? Seringkali kita bereaksi secara otomatis tanpa benar-benar berpikir. Kita membiarkan emosi mengambil alih, padahal kita punya pilihan untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Bagaimana kita bisa lebih baik dalam mengendalikan respons kita? Pertama, beri jeda sebelum bereaksi. Saat kamu menghadapi situasi yang menekan, jangan langsung bereaksi. Ambil napas dalam-dalam, hitung sampai 3 atau 10. Beri dirimu ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Otak manusia memiliki 2 sistem utama dalam pengambilan keputusan, sistem cepat yang emosional, dan sistem lambat yang lebih rasional. Jika kita langsung bereaksi, kita seringkali menggunakan sistem yang cepat dan impulsif. Tapi jika kita memberi jeda, kita bisa mengaktifkan bagian otak yang lebih rasional dan membuat keputusan yang lebih baik. Kedua, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini penting? Banyak hal yang memicu emosi kita sebenarnya tidak sepenting yang kita kira. Jika seseorang menyalipmu di jalan, apakah itu benar-benar sesuatu yang layak membuatmu marah sepanjang hari? Jika seseorang memberikan komentar negatif tentang dirimu, apakah itu benar-benar perlu kamu pikirkan terus-menerus? Dalam kebanyakan kasus, hal-hal ini tidak akan berarti apa-apa dalam jangka panjang. Jadi, mengapa membiarkannya merusak hari kita? Seneca pernah mengatakan, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Kita terlalu sering membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil. Jika kita bisa mengingat bahwa kebanyakan masalah tidak sepenting yang kita kira, kita bisa belajar untuk merespons dengan lebih tenang. Ketiga, fokus pada tindakan yang bermanfaat. Jika sesuatu terjadi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat situasi ini lebih baik? Daripada terjebak dalam kemarahan atau kekhawatiran, gunakan energimu untuk melakukan sesuatu yang produktif. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaanmu alih-alih merasa tersinggung, tanyakan, apakah ada sesuatu yang bisa aku pelajari dari ini?
Jika ada, perbaiki. Jika tidak, abaikan. Seorang stoik tidak membuang waktu untuk mengeluh atau merasa tersinggung. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan dan bertindak berdasarkan itu. Keempat, jangan biarkan orang lain mengendalikan emosimu. Seringkali kita memberikan terlalu banyak kekuatan kepada orang lain atas bagaimana perasaan kita. Jika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, kita merasa sedih. Jika seseorang memuji kita, kita merasa bahagia. Tapi ini berarti kita menyerahkan kendali atas emosi kita kepada orang lain. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bereaksi.